Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Utami Purnamasari dari Prodi Tadris Matematika semester 4B Institut Agama Islam Negeri Kediri. Kali ini kita akan belajar tentang materi metode numerik, yaitu interpolasi polinom Lagrange. Langsung saja, selamat belajar dan menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian interpolasi polinomial. Interpolasi adalah proses menebak nilai data dengan memperhatikan data lain yang kita miliki. Interpolasi dapat juga diartikan sebagai teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Adapun macam-macam teknik interpolasi secara umum, yang pertama adalah teknik interpolasi polinomial, yang kedua teknik interpolasi piecewise, dan yang ketiga, studi kasus penerapan teknik interpolasi. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti pola polinomial baik berderajat 1 atau dapat juga disebut linier maupun berderajat tinggi. Interpolasi dengan menggunakan fungsi polinomial. Untuk n plus 1 titik data, hanya terdapat satu atau kurang polinomial order n yang melalui semua titik. Misalnya, pada gambar A ini, grafik fungsinya hanya ada satu garis atau linier atau dapat juga disebut sebagai polinomial order 1 yang menghubungkan dua titik. Sehingga menghasilkan persamaan Y sama dengan AX plus B. Demikian juga pada gambar grafik fungsi yang B, tiga buah titik dapat dihubungkan oleh fungsi parabola atau kuadratik yang dapat juga disebut polinomial order 2. Nah, ini ada tiga titik. Sehingga menghasilkan fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sedangkan untuk gambar fungsi grafik yang C, 4 titik dapat dilalui kurva kubik atau dapat juga disebut sebagai polinomial order 3, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam polinomial interpolasi. Terdapat tiga jenis macam, yaitu yang pertama polinom Lagrange, yang kedua polinom Newton, dan yang ketiga polinom Newton-Gregory. Kita akan mempelajari polinom Lagrange. Tadi kita sudah ketahui interpolasi polinomial. Sekarang interpolasi polinomial Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton. Interpolasi Lagrange diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial fx berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Misalnya, kita ingin mendapatkan fungsi polinomial berderajat 1 yang melewati dua buah titik, yaitu titik yang pertama x0, y0, dan titik yang kedua x1, y1. Nah, persamaan interpolasi polinomial Lagrange. Secara umum, persamaan polinomial disajikan pada persamaan fx sama dengan a0 plus a1x plus a2x plus sampai dengan an x pangkat n. Polinomial berderajat 1 persamaannya p1x sama dengan y0 plus y1 min y0 x1 min x0 dikalikan x min x0. Dapat diatur kembali sistematikanya dengan interpolasi linier sehingga menghasilkan persamaan P1x sama dengan Y0 x min x1 per x0 min x1 plus Y1 x min x0 per x1 min x0, atau dapat dinyatakan dalam persamaan A0 L0x plus A1 L1x. Nah, L0x-nya adalah x min x1 per x0 min x1, dan L1x-nya sama dengan x min x0 per x1 min x0.
di mana A0 sama dengan Y0 dan A1 sama dengan Y1. Kemudian bentuk umum polinom Lagrange derajat kurang dari sama dengan n untuk n plus 1 titik berbeda adalah sigma i sama dengan 0 sampai n ai lix sama dengan penambahan dari A0 L0x ditambah A1 L1x ditambah sampai dengan AN lnx. Yang dalam hal ini AI sama dengan YI. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita mengerjakan latihan soal dan pembahasannya. Nah, contoh soal, data hasil pengukuran variabel X dan variabel bebas X dan variabel terikat Y yang merupakan fungsi dari X. Nah, X di sini sama dengan 5, maka nilai Y-nya adalah 34. Nilai X sama dengan 10, maka nilai Y 46. Nilai X sama dengan 15, maka nilai Y 58, nilai X 20, nilai Y 70, dan nilai 25. Nilai X 25, maka nilai Y sama dengan 82. Nah, soalnya adalah menentukan nilai Y pada X sama dengan 17, di mana X sama dengan 17 tidak ada, jika dilihat tidak ada di dalam tabel pengukuran. Nah, berarti nanti kita akan mengasumsikan nilai fungsi di antara. Langsung saja pada pembahasan soalnya. Yang pertama, orde 1 atau disebut juga linier, X sama dengan 17 terletak di antara X0 atau titik awal adalah 15 dan titik akhir atau X1 sama dengan 20. Mengapa bisa demikian? Karena X sama dengan 17 jika dilihat pada data pengukuran, maka nilainya adalah di antara X sama dengan 15 dan X sama dengan 20. Maka dihasilkan di mana nilai Y nanti Y0 sama dengan 58 dan Y1 sama dengan 70. Langsung saja kita kerjakan dengan menggunakan persamaan polinomial Lagrange. Persamaannya Y adalah sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali Y0 plus X min X0 per X1 min X0 dikali Y1. Kita substitusikan sistematikanya sehingga nanti dihasilkan Y sama dengan 34,8 ditambah 28, Y sama dengan 62,8. Nah, nilai orde 1 ini pada beberapa kasus sudah sangat signifikan atau akurat jika memang fungsi yang dihitungnya adalah linier. Namun, agar lebih pastinya, kita coba menggunakan orde 2. Nah, orde 2 atau kuadratik untuk perhitungannya membutuhkan 3 buah titik. Kita bisa memilih X awal atau X0-nya yaitu 10 atau X0 15. Nah, kita di sini menggunakan X0 sama dengan 10. Jika menggunakan X sama dengan 15, maka X1-nya adalah 20 dan X2-nya adalah 25. Karena kita menggunakan X0 sama dengan 10, maka X1-nya adalah 15 dan X2-nya adalah 20. Nah, nanti karena X0-nya adalah 10, maka nilai Y0-nya nanti adalah 46, Y1-nya 58, dan Y2-nya sama dengan 70. Sama dengan orde 1 tadi, kita selesaikan menggunakan persamaan polinomial Lagrange. Nah, di sini Y sama dengan X min X1 dikali X min X2 per X0 min X1 dikali X0 min X2 dikali Y0 ditambah X min X0 dikali X min X2 per X1 min X0 dikali X1 min X2 dikalikan Y1 ditambah X min X0 dikalikan X min X1 per X2 min X0 dikalikan X2 min X1 dikalikan Y2. Nah, kita substitusikan sistematikanya menghasilkan Y sama dengan min 5,52 plus 48,72 plus 19,6. Maka Y sama dengan 62,8. Nah, dari pembahasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya orde 1 maupun orde 2 diperoleh hasil yang sama,
yaitu Y tadi sama dengan 62,8. Perbedaannya adalah pada titik yang digunakan, sehingga semakin bertambah ordernya, maka titik yang digunakan juga semakin bertambah pula. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan materi interpolasi polinomial Lagrange. Sekian, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.